Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang instrumen pengetahuan. Setidaknya ada 3 hal. Pertama alat indera, kedua rasio, dan ketiga hati. Sekalipun ketiganya adalah instrumen pengetahuan, rupanya ada sedikit perbedaan antara indera terhadap rasio dan hati. Sebab dalam filsafat Islam, sebahagian orang termasuk bahkan Murtada Mutahari meyakini bahwa rasio dan hati tidak hanya sebagai instrumen, tetapi dalam kondisi tertentu dia juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Pada kesempatan ini sedikit bercerita tentang sumber pengetahuan. Kita mungkin berpikir dalam konteks apa misalnya rasio dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Satu contoh kasus misalnya ketika kita melihat orang bertepuk tangan. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa suara tepukan berasal dari tangan yang bertemu satu dengan yang lain. Atau kita biasa menyebutnya sebab akibat atau kausalitas. Nah, orang kalau berpikir apakah pengetahuan tentang kausalitas itu sesuatu yang diperoleh secara indrawi atau bersumber dari alam atau tidak? Kalau kita katakan bahwa itu bersumber dari alam, maka pertanyaannya, apakah memang kita bisa melihat kausalitas di luar sana? Saat ada tepukan yang ada sebenarnya secara indrawi yang diperoleh dari alam hanya mata melihat dua tangan yang bertepuk dan telinga mendengar suara tepukan. Sama sekali tidak ditemukan kausalitas di alam ini. Tidak ditemukan di luar sana. Yang ada adalah rangkaian peristiwa, mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Sementara kalau bicara kausalitas, bicara tentang sebab yang kemudian melahirkan akibat, sesuatu yang tidak ada di alam sana melainkan ada di rasio. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai kausalitas. Kenapa? Karena dalam hal ini ketika tangan bertepuk, sebenarnya mata hanya melihat adanya pertemuan dua tangan, tetapi dia tidak mendengarkan apa-apa. Karena memang mata sejak dulu tuli. Itu sebabnya kacamata ya dipasang di sini, bukan di sini. Begitu juga sama dengan telinga. Telinga hanya mendengar adanya suara tepukan. Rasio kita lah, akal kita lah yang kemudian memadukan semua itu dan menemukan satu sumber pengetahuan baru yang disebut kausalitas yang asalnya bukan dari alam. Adapun tepukan tadi hanya contoh tentang adanya kausalitas. Kemudian terkait dengan hati, kalau di hati kurang lebih sebenarnya analoginya sama dengan cerita kita yang kemarin. Cuma perbedaannya bahwa cermin itu digambarkan sebagai sumber pengetahuan. Adapun prosesnya, adapun instrumen pengetahuannya adalah pada waktu proses melap cermin sehingga dia menjadi sesuatu yang terang, menjadi sesuatu yang bisa memantulkan keindahan cahaya, keindahan lukisan yang ada pada gambar orang lain. Nah, ini yang pertama sebagai sumber pengetahuan yang dalam hal ini juga diyakini dalam filsafat Islam, rasio dan hati sebagai sumber pengetahuan. Sumber yang kedua adalah alam itu sendiri. Ini mungkin sesuatu yang tidak terbantahkan dan kita mengatakan ya iyalah, sudah pasti alam ini adalah sumber pengetahuan. Tetapi dalam filsafat sesungguhnya tidak sesederhana itu. Pada mulanya dalam epistemologi, dalam pemikiran seperti Plato misalnya, dia meyakini bahwa pengetahuan tidak bisa diperoleh dari alam. Pengetahuan itu harus bersifat universal dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh alam. Misalnya pada waktu kita pertama kali menemukan handphone, sangat mungkin handphone yang pertama teman-teman temukan yang bentuknya seperti ini. Ada layarnya, kemudian ada keypadnya, segala macam. Ini lalu kita maklumi bahwa yang namanya handphone ya seperti ini. Nah, menjadi pertanyaan kemudian, ketika Anda menemukan benda seperti ini, Anda kok kemungkinan lalu bisa memaklumi ini sebagai juga bentuk handphone? Padahal kalau kita pikir dari segi ukuran layar berbeda, warna berbeda, kemudian keypad juga berbeda.
Lalu selanjutnya kita bertemu benda seperti ini. Kita juga lalu menerima bahwa ini adalah handphone. Jelas-jelas di sini tidak ada keypadnya lagi, sepenuhnya layar. Lalu selanjutnya kita bertemu dengan benda semacam ini. Apakah ini bisa disebut sebagai handphone? Apalagi kemudian bertemu dengan benda semacam ini. Jelas ini bukan handphone. Tidak mungkin Anda menerima handphone dengan cara sebesar benda ini. Nah, karena itu bagi Plato dia mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh di alam itu hanya bersifat partikular. Kalau mengandalkan partikularitas dari pengetahuan yang ada di alam, maka kita sama sekali tidak mungkin memiliki pengetahuan. Ada satu dunia lain di mana sekalipun Anda bertemu saja dengan benda semacam ini, Anda lalu bisa memaklumi bahwa ini juga disebut handphone, ini juga disebut handphone, dan yang ini bukan handphone. Kenapa? Karena kata dia, ada satu dunia ide di mana segala sesuatu yang kita pelajari di sini, sama seperti pertemuan kita sebelumnya, itu sebenarnya tidak lain adalah mengingat kembali apa yang sudah kita ketahui di dunia ide. Kita sudah memiliki pengetahuan tentang benda itu di dunia ide, kemudian pada waktu kita bertemu salah satu saja contohnya, kita lalu bisa memaklumi beberapa benda-benda lain dan mengetahui ini handphone dan ini bukan. Sekalipun mereka sangat mirip. Ini sangat mirip dengan remote, tapi kita juga yakin bahwa itu bukan handphone. Dan itu bukan pengetahuan yang diperoleh dari alam dunia. Pandangan semacam ini dibantah sendiri oleh muridnya Aristoteles dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya Plato sesungguhnya itu tidak lebih dari abstraksi, internalisasi dari hal-hal yang ada di luar sana. Ia mengkritik dengan mengatakan bahwa ketika kita mengetahui sesuatu, dalam contoh ini tadi, dengan cara karena ada ide tentang sesuatu, maka yang perlu kita ketahui bahwa adanya relasi antara sesuatu dan ide tentang sesuatu, ini kan juga adalah sesuatu. Karena itu, untuk mengetahui relasi ini juga harus ada ide tentang itu. Nah, relasi tentang relasi ide sesuatu dengan sesuatu yang kemudian ternyata ada idenya, ini kan juga adalah sesuatu. Maka juga harus ada ide tentang itu. Lalu adanya relasi mereka, ini kan juga adalah sesuatu. Maka untuk mengetahui itu juga ada ide tentang itu. Dan begitu seterusnya sampai pada akhirnya kita tidak mungkin sampai pengetahuan pada sesuatu itu sendiri, sebab yang ada bukannya maju, justru kita mundur, tidak terbatas. Regressus ad infinitum, kemunduran yang tidak terbatas. Karena itu, bagi Aristoteles, bahwa sesungguhnya pengetahuan yang di alam itu ada, yang kita peroleh melalui internalisasi, dengan banyak berinteraksi dengan sesuatu yang ada di alam, pada akhirnya kita akan mengetahui mana substansi dari sesuatu dan mana aksidennya. Sesuatu itu kemudian kita peroleh substansinya, kemudian kita gabungkan, lalu sampailah kita pada sebuah definisi yang membuat kita bisa memaklumi ini sesuatu yang disebut handphone dan ini sekalipun mirip bukan. Karena itu, bagaimanapun juga alam adalah sumber pengetahuan yang kedua dalam pembahasan kita. Sumber pengetahuan yang ketiga adalah sejarah. Orang mungkin bertanya, loh bukannya alam ini juga, sejarah ini juga adalah bagian dari alam? Kita pada waktu memperhatikan sejarah, tentu saja yang kita perhatikan adalah sesuatu yang ada di alam. Apa gunanya sejarah dijadikan suatu sumber pengetahuan tertentu, kalau ternyata tidak ada perbedaannya dengan mempelajari dari alam? Memang betul bahwa sejarah sangat terkait dengan alam, tetapi sebenarnya ada sedikit perbedaan perspektif yang digunakan. Ketika Anda mempelajari sesuatu yang sifatnya hanya dari alam, sebenarnya yang Anda perhatikan adalah sesuatu yang sifatnya statis. Dalam hal ini, misalnya Anda mempelajari sesuatu di zaman dahulu, lalu Anda mempelajari alam di zaman kini, dan Anda mempelajari alam di zaman nanti. Masing-masing ada masanya, masing-masing ada fasenya, masing-masing ada pengetahuan di dalamnya. Sementara sesuatu yang bersifat historis,
dia tidak mempelajari sesuatu yang hanya sifatnya statis, melainkan dinamika yang ada di dalamnya. Perubahan apa yang terjadi di zaman dahulu ke kini, kini ke nanti. Sehingga fokusnya pada perubahan yang ada di dalamnya. Ini juga bukan berarti bahwa ketika berbicara sejarah, kemudian yang membedakan dengan ilmu alam, bahwa ilmu sosial itu kemudian pasti masuk ke sejarah. Tidak juga. Contohnya misalnya ketika berbicara tentang perbandingan antara sosiologi dan filsafat sejarah, sosiologi pendekatannya masih pendekatan yang alam. Sangat mungkin pendekatannya sifatnya alam. Kenapa? Karena dia memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang ada di situ di waktu itu. Ketika penelitiannya dilakukan zaman dahulu, maka di zaman dahulu. Penelitiannya dilakukan zaman sekarang, ya kondisi sosiologi sekarang. Penelitian dilakukan di masa depan, ya kondisi masa depan. Pendekatan historis sangat berbeda karena dia bersifat sesuatu yang sifatnya dinamis dan komparatif. Yang menjadi fokus persoalannya adalah peralihan atau perubahan hukum-hukum di zaman dahulu menuju sekarang dan sekarang menuju nanti. Karena itu, kalau misalnya dalam pendekatan sosiologis adalah pada hukum yang ada di masa itu, termasuk tata perilaku dan segala macam, dalam filsafat sejarah adalah perubahan-perubahan, hukum-hukum perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, 3 hal inilah yang pada pembahasan kita sekarang ini yang menjadi sumber pengetahuan. Pertama, khususnya juga yang termasuk diakui dalam filsafat Islam, yakni sumber rasio dan hati. Kedua, sumber alam. Dan ketiga, sumber sejarah. Tujuan kita berangkat dari ketiga sumber tersebut adalah untuk mencari sesuatu yang benar dan betul. Tetapi lagi-lagi, ingat, fokus kita pada kebenaran, bukan pada kebetulan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.